Oke, selamat siang semuanya. Selamat siang, Pak. Siang, Pak. Ya, oke. Siang, Pak. Terima kasih sudah join. Nanti untuk absensi seperti biasa saya absensi berjalan lewat diskusi nanti ya. Terima kasih Bu Anggreni sudah hadir sebagai observer. Seperti yang sudah saya sampaikan di Google Classroom, materi kita hari ini adalah apa materi kita? Iya. Aldehida dan keton. Apa? Aldehida dan keton, Pak. Aldehida. Aldehida dan Ya. keton. Dan keton. Seperti biasa, mari kita berdoa dulu. Silahkan pimpin doa dulu ya. Silahkan Agus. Jadi sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Oke, terima kasih Agus. Nah, kita lanjutkan pembelajarannya. Yang pertama saya ingin menunjukkan ini dulu. Nah, materi kita aldehid dan keton. Kali ini kita, nah kalau di bagian ada gambar di bawahnya itu, kalian lihat di bagian bawah itu ada salah satu struktur dari aldehid. Ya, nanti kalian cari tahu struktur apa ini. Pernah nggak dulu kalian mendengar cerita mie ayam yang mengandung bahan pengawet? Ada yang mau menceritakan nggak? Apa pendapat kalian tentang mie tersebut? Biar awet. Biar awet ya, bener ya, biar awet, biar tahan lama. Ada kandungan formalinnya palingan, Pak, kalau dia awet-awet gitu mie itu. Iya. Seperti apa? Saya harapkan sih kalian memunculkan pertanyaan di sini dalam diri kalian, dalam pikiran kalian, sehingga kalian nanti menimbulkan rasa ingin tahu ya. Dan target saya untuk pembelajaran kali ini ceritanya nanti kalian baca sendiri. Target saya seperti ini, sama seperti minggu lalu kalian memahami dan mampu menganalisis struktur dari aldehid dan keton. Ya, kemudian mampu menganalisis tata nama aldehid dan keton. Ya, sampai di sini dulu dari cerita yang tadi. Saya ingin tahu pertanyaan apa sih yang muncul dari diri kalian setelah melihat kedua gambar itu. Pertanyaannya bebas, apa aja boleh ya. Yuk, siapa? Mungkin Trisna, coba Trisna. Apa aja boleh ya, jangan. Kenapa setan tuh bisa menghilangin cat kuku tuh, Pak? Reaksi Wah. apa yang terjadi di sana? Nah, itu bagus banget. Nanti pertanyaan ini menarik ya, artinya apa yang kamu hadapi itu yang kamu tanyakan itu bagus banget. Kita akan masuk ke diskusi. Ya, diskusinya seperti biasa masih bersifat klasikal. Saya minta kalian ada yang mengajukan pertanyaan. Dan seperti biasa absensinya itu saya sambil jalan. Kalau ada yang nanya, terus ada yang jawab, terus semuanya terlibat di dalam diskusi. Kalau tidak terlibat, saya anggap tidak hadir dalam pertemuan, dalam pembelajaran kimia hari ini. Bisa dipahami ya? Ada pertanyaan? Enggak, Pak. Nah, oke. Terima kasih. Sampai jumpa di kegiatan refleksi berikutnya. Setelah mengikuti kegiatan pengantar, siswa melanjutkan dengan kegiatan diskusi yang sampai saat ini hanya bisa saya lakukan secara klasikal. Dari jumlah komen yang masuk sebelumnya pada siklus 1 dibandingkan dengan siklus 2 ada peningkatan. Pada siklus 1 terdapat 77 komen yang masuk, sedangkan pada kegiatan siklus 2 ini terdapat 102 komen yang masuk. Jadi dari segi jumlah komentar yang masuk pada Google Classroom ini ada peningkatan ya. Semua siswa terlibat untuk diskusi. Jadi untuk perbandingan jumlah pertanyaan dan yang membantu menjawab pertanyaan dari temannya sama seperti siklus yang pertama, yang bertanya lebih sedikit daripada yang mengomentar atau memberikan jawaban atau penjelasan kepada temannya. Dan hampir semua pertanyaannya itu adalah pertanyaan yang berhubungan dengan kehidupan sehari-harinya, dari formalin, aseton, kemudian kenapa formalin
dapat menyebabkan kanker, jadi bersifat karsinogenik, hal seperti itu juga ditanyakan. Dan jawaban dari siswa juga mereka mencari jawaban secara mandiri karena pertanyaan itu tidak dibahas di dalam modul. Jadi mereka terlihat dari pertanyaan ini dan jawaban yang diberikan, mereka mencari secara mandiri jawaban yang ditanyakan oleh temannya. Nah, seperti itu. Kemudian jadi diskusinya cukup alot dan banyak. Pada momen tertentu terjadi stuck. Jadi ketika stuck, saya mencoba masuk kembali, jadi mengingatkan untuk memberikan support seperti ini. Jadi diskusi ini saya nyatakan menarik. Jadi Nice, sudah Pak. sudah. Ini coba apa namanya ini? Yani gimana? Iya, butanal, bener banget. Ya, butanal ya. Apa jadinya kalau di sini saya tambahin satu alkil di sini? Oke, coba ini jadi namanya apa? Saya Pak, Siapa? pasti Apa? 2-metil butanal. 2-metil butanal, bener banget ya, karena pada posisi atom C nomor 2 ada alkil 1 ya. Bagus banget. Apa jadinya kalau ini saya ubah ya? Oke, sorry, ini hanya saya ganti jadi CH3. Ini golongan apa jadinya? Keton ya, ini adalah suatu gugus keton dan posisi ketonnya ada di nomor 1, 2, di nomor 2. Jadi namanya adalah, ada yang bisa ini mungkin membingungkan alkilnya, saya hapus dulu biar nggak bingung. Oke, nah itu namanya apa? 2-butanon. Kok butanon jadinya berapa C-nya? Coba dihitung. Wah, pentanon. Butanon. Pentanon. Ya, mari kita buktikan apakah namanya pentanon. Set. Nice, Dua pentagon. Oke. Nah, seperti inilah struktur 3 dimensi. Kalau nanti pakai Molimud kalian bisa praktek dan membuat struktur seperti ini, ya. Nah, ini. Kalau kita putar-putar seperti ini dia. Ya. Ini terlihat ada C gugus karbonil di sini. Terlihat nggak? Kelihatan di belakang tuh, Pak. Jadi sampel ditambahkan pehling A dan pehling B, dia akan menjadi biru, lalu dipanaskan seperti ini. Nah, jika tidak ada perubahan seperti ini, maka dia tergolong apa? Tergolong apa? Keton. Ya, nah kalau seperti ini, terbentuk endapan seperti ini, nah ini adalah tergolong aldehid. Aldehida sama keton tuh banyak fungsinya di kehidupan kita. Terus salah satunya Kalau keton itu bisa dipakein aseton buat ngilangin kutek, tapi itu ada dampak negatifnya juga. Formalin juga kayak itu, dia ada fungsinya, tapi disalahgunakan sama manusia malah dipakai ngawetin. Nah, bagus banget ya. Ini sesuai dengan apa yang didiskusikan. Jadi apa yang dipelajari itu yang menjadi kesimpulan luar biasa. Oke, yang menjadi harapan saya, tolong diingat, ketika ada C yang terikat dengan O, nah jadi ada gugus karbonil, maka dia bisa tergolong aldehid atau keton. Ya, diperhatikan di ujungnya apakah dia terikat dengan C atau terikat dengan H. Kalau terikat dengan H, maka dia tergolong aldehid. Kalau terikat dengan C, maka dia tergolong keton. Ya, di ujungnya antara C dan C, maka dia keton. Kalau ada C kemudian ada H, maka dia aldehid. Tolong diingat itu. Nanti secara struktural kalian bisa melihat dan membedakan aldehid dan keton. Oke, evaluasinya saya share di Google Classroom, silahkan dijawab. 10 soal multiple choice seperti biasa. Jadi dari apa yang disampaikan oleh siswa ini, saya menyampaikan perhatikan penulisan perbedaan